Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Cinta Brian, dan juga ini akan ada nama-nama yang lainnya ya. Nanti akan ada Zoe Abbas Jackson juga ada ya. Jadi kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan kira-kira pertanyaannya seperti apa. Tapi sabar terlebih dahulu. Saya juga ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak orang, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Cinta Brian dan juga Zoe Abbas Jackson. Jadi ada request ataupun juga pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Yang ini sebenarnya sudah cukup banyak ya yang meminta saya supaya membahasnya. Kemudian juga kemarin waktu live itu juga sudah banyak ya yang mempertanyakannya ya. Ini pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Kira-kira benarkah Cinta Brian ini seolah-olah seperti kacang lupa kulit dengan seorang Zoe Abbas Jackson? Karena di beberapa waktu yang lalu saat sebuah acara di antara mereka berdua itu jarang saling sapa atau terkesan acuh tak acuh. Khususnya untuk Cinta Brian. Apakah benar Cinta Brian sudah benar-benar melupakan kebersamaan dengan Zoe Abbas, ataukah mereka berdua memang ada permasalahan? Tolong dibacakan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya saya juga agak dilema mau membahasnya atau enggak, karena banyak juga sih yang agak-agak gimana gitu kalau saya membahas tentang Cinta Brian dan juga Zoe Abbas Jackson. Itu banyak juga yang minta, wah nggak usah dibahas lagi lah Mas Adit, bahasanya juga ujung-ujungnya cuman begitu. Ada yang bilang katanya saya sering nutup-nutupi, nggak mau terus terang atau bagaimana. Padahal saya sudah mencoba untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya sesuai dengan kapasitas saya. Kemudian juga kalau ada yang bilang nggak usah dibahas lagi, sebenarnya saya juga pengennya nggak mau bahas lagi ya. Tapi antara yang minta supaya stop sama lanjut, itu banyak yang lanjut ya. Jadi buat teman-teman yang pengen supaya saya stop, supaya saya itu nggak membahas lagi, ya nggak usah request lagi ya, nggak usah request tentang mereka ya, tentang Cinta Brian atau Zoe Abbas atau siapapun ya, yang mungkin yang teman-teman nggak sukai ataupun juga nggak pengen ditonton ya. Tapi kalau misalkan memang ternyata masih banyak yang meminta, ya dengan senang hati saya akan mengabulkan. Tapi kalau misalkan ada yang merasa kurang cocok ya, kan di YouTube kan ada tombol supaya tidak usah dipencet gitu ya, nggak usah ditonton gitu kan ada ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang suka, ada yang kurang berkenan ya lebih baik tidak usah ditonton juga, tidak masalah. Kan video-video saya juga masih banyak yang lainnya, ataupun teman-teman yang kurang suka bisa request yang lainnya, bisa juga ya, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke. Dan kita akan coba untuk membahas dari yang sudah ditanyakan tadi ya. Sudah saya siapkan kartu tarotnya dan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure di kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @adit_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu The Hanged Man. The Hanged Man ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seorang pria yang posisinya itu
dengan kepala di bawah, kaki di atas ya. Ini posisinya digantung. Jadi bukan seperti ini ya. Memang posisinya itu seperti ini, digantung ya. Dan untuk kartu yang muncul ini ya, kartu yang pertama ini saya lihat sebenarnya itu ada banyak hal yang tidak bisa diketahui dan juga sangat-sangat jarang diketahui oleh para fans ataupun juga para netizen yang melihat keanehan ataupun juga tingkah laku di antara mereka berdua, antara Cinta Brian ataupun juga Zoe Abbas Jackson. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kira-kira mereka berdua itu musuhan ataupun juga saling melupakan atau bagaimana, kok kayaknya itu kayak anti banget gitu ya. Katanya seperti itu. Katanya kok anti banget, kayaknya mereka berdua udah nggak seperti dahulu lagi. Sudah nggak kayak zaman sinetron mereka itu ya. Ya kalau menurut saya kenapa nggak kayak dahulu ya, menurut saya ya bener nggak kayak dahulu, karena ya mereka sudah nggak dalam satu frame lagi, udah nggak dalam satu naungan gitu ya, naungan sinetron mereka yang mereka bintangi. Sinetronnya udah selesai, mereka saat ini disibukkan oleh project mereka masing-masing. Dan tentang keanehan yang membuat para fans bertanya-tanya kira-kira ada apa di antara mereka berdua, saya lihat ya di kartu yang pertama ini sebenarnya banyak misteri, banyak hal yang itu tidak bisa dijelaskan hanya sebatas kata-kata ataupun juga hanya sebatas mata memandang ya. Jadi kadang yang dilihat itu belum tentu seperti yang dikira-kira ya. Yang dilihat belum tentu itu adalah sesuatu yang nyata ya. Jadi seolah-olah kayaknya yang dikhawatirkan para fansnya Jin Zoe, kenapa kok mereka berdua seperti kacang lupa dengan kulitnya. Yang saya lihat di sini ya, prediksi saya sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya mereka berdua masih dalam batas kewajaran. Mereka berdua masih kayak konteksnya itu ya udah masih kenal satu sama lain, masih ada komunikasi ya. Tapi sepertinya itu memang tidak bisa terungkapkan, tidak bisa tersirat begitu saja ya. Tidak bisa dilihat secara gamblang, secara benar-benar terlihat seperti dahulu lagi gitu ya. Ya kalian bayangin aja ataupun juga pakai nalar aja ya. Saat mereka dalam satu project, mereka sering bersama. Saat mereka sudah tidak satu project, ada sesuatu yang berbeda. Wajar nggak sih? Ya kalau menurut saya wajar aja. Ya karena mereka sudah tidak dalam satu pekerjaan yang sama. Tapi bukan berarti mereka berdua itu musuhan. Menurut saya tidak. Karena mereka berdua sepertinya masih memiliki hubungan yang baik di belakang layar, tapi tidak semerta-merta bisa ditunjukkan ke halayak umum. Oke, kita akan coba untuk mengambil kartu yang kedua ya. Ini dia. Di sini muncul kartu Ace of Pentacles ya. Ada koin emas berlama bintang dan ada sebuah tangan ya yang sedang memegangnya. Kemudian di kartu ini ya terlihat juga ada gumpalan awan. Untuk kartu yang kedua, saya lihat sebenarnya ada semacam harapan, ada semacam keinginan juga di antara mereka berdua supaya bisa satu project lagi. Entah itu kapan, tapi ada keinginan yang memang membuat mereka berdua itu kayak sudah terlanjur cocok juga sih kalau misalkan mereka berdua dipertemukan lagi dalam suatu project, ataupun juga mereka berdua dipertemukan menjadi lawan main lagi ya. Entah mau jadi lawan main atau enggak ya, tapi pastinya kalau misalkan ada satu project ya yang membuat mereka bertemu dan mereka nggak jadi lawan main, kayaknya banyak yang protes ini kalau menurut saya. Khususnya para Jin Zoe lovers itu pastinya akan protes, kenapa kok udah satu project nggak dijadiin satu paket aja, nggak dijadikan lawan main aja. Itu pasti akan ada yang seperti itu, misal mereka berdua ketemu lagi. Tapi untuk akhir-akhir ini ya, dalam waktu dekat ini saya lihat mereka berdua akan lebih fokus dengan apa yang mereka kerjakan saat ini. Jadi kalau misalkan Zoe dengan projectnya, kemudian juga Cinta dengan projectnya, itu saya lihat mereka akan fokus ke situ terlebih dahulu. Kalau misalnya ada momen di mana mereka berdua bertemu ya, mungkin ada award ataupun juga ada yang lainnya, saya lihat mereka itu pasti akan minimal akan menunjukkan
bahwa mereka itu baik-baik saja, bahwa mereka berdua itu tidak ada permasalahan yang seperti dikhawatirkan para fans ya. Mungkin tidak semerta-merta secara gamblang, secara benar-benar terlihat gitu, enggak, tapi pastinya akan ada semacam sinyal-sinyal yang ditujukan supaya mereka berdua itu terlihat tetap memiliki hubungan yang baik ya. Karena ya yang pernah saya katakan kepada teman-teman semua, mereka berdua itu berjuang dengan sangat luar biasa ya. Bersama itu mereka berdua itu berjuang bareng luar biasa, hasilnya udah terlihat, dan pastinya tidak akan semudah itu kemudian melupakan perjuangan dan juga kebersamaan mereka berdua. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 2 buah cups di sini, dan ini sepasang ya, laki-laki dan perempuan. Apakah ini tanda-tanda mereka akan dapat award bareng? Ya, saya tidak akan membahas tentang itu, tapi setidaknya di sini ya kartunya ini melambangkan sesuatu yang baik, melambangkan bahwa sebenarnya mereka berdua itu baik-baik saja, tidak seperti yang dikhawatirkan para fans, dan juga menunjukkan bahwa mereka berdua itu sebenarnya masih ada perasaan supaya bisa bersama lagi dalam suatu project ya. Seperti yang saya bilang tadi di kartu yang kedua ya, bahwa mereka berdua itu memiliki keinginan yang hampir sama ya. Syukur-syukur nantinya mereka berdua bisa dipertemukan lagi ya. Seolah-olah mereka dalam hati ya, dalam hati mengatakan seperti itu. Karena sudah cukup nyaman bersama, kemudian juga hasilnya itu juga sangat luar biasa ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri di BHSI dulu perjuangan mereka dan juga hasilnya seperti apa, sangat luar biasa ya. Kalau misalkan nggak ada BHSI, nggak akan ada Jinzoi Lovers juga, nggak akan ada penghargaan-penghargaan yang diterima oleh mereka berdua. Dan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, saya melihat bahwa sebenarnya sesuatu yang terlihat saat ini itu tidak semerta-merta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Di kartu yang pertama tadi sempat saya singgung bahwa kalau misalkan terlihat seperti kacang lupa kulitnya, saya lihat mereka berdua tidak seperti itu. Karena banyak hal yang membuat mereka berdua itu harus saling support, harus saling respect satu sama lain. Mereka berdua itu berjuang bersama dan juga mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Tidak bisa sampai titik itu apabila salah satu di antara mereka berdua itu tidak kompak. Dan nyatanya mereka berdua itu kompak. Di dunia sinetron mereka berdua sudah terlihat chemistry-nya. Meskipun di dunia nyata kadang itu banyak sekali huru-hara, banyak sekali berita-berita yang tidak jelas dan juga simpang siur, dan bahkan membuat saya juga kadang pusing untuk memprediksikannya, membahasnya. Bahkan saya kadang ogah-ogahan membahasnya, dan akhirnya hari ini saya membahas ya, entah nanti komennya seperti apa, saya tidak peduli ya. Yang penting saya sudah menjawab request dari teman-teman yang sudah banyak sekali memberikan request dan juga bertanya tentang ini. Dan yang saya lihat di sini, Jinzoi ini masih memiliki sesuatu yang berbeda. Mereka berdua masih ada harapan supaya bisa bersama lagi dalam suatu project, kemudian juga masih saling support dan respect satu sama lain ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua, semoga karirnya, semoga juga asmaranya ataupun juga yang lainnya ya, yang baik-baik kita doakan. Dan buat para Jinzoi Lovers, kalau misalkan memang mereka berdua berjodoh, nggak akan kemana kok ya. Meskipun dipisahkan seperti apapun, kalau misalkan memang berjodoh pasti akan bertemu. Tapi kalau misalkan tidak berjodoh, pastinya akan ada jalan yang lebih baik di antara mereka berdua. Jadi tidak usah terlalu sepanung, tidak usah terlalu
difikirkan secara berat-berat gitu ya, nggak usah lah ya. Di dunia entertain itu kita anggap sebagai hiburan saja. Mendoakan, mendukung boleh, tapi kita juga harus memprioritaskan sesuatu yang benar-benar kita prioritaskan ya. Kita juga mempunyai kehidupan sendiri, mereka memiliki kehidupan sendiri juga. Kita berikan dukungan yang sewajarnya saja. Dan kalau kita ngomongin tentang kesempatan di antara mereka berdua, kesempatan mereka berdua ya, itu sudah saya ungkapkan berkali-kali bahwa masih panjang sekali jalan mereka berdua. Usianya masih sama-sama muda, dan pastinya mereka masih memiliki cita-cita, masih memiliki harapan yang ingin mereka wujudkan ya. Mereka pastinya ingin membahagiakan keluarga, mereka masih memiliki cita-cita dalam diri mereka masing-masing ya. Jadi doa dan juga dukungan dari para fans itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk mereka semuanya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eko Romo undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.